Sang pemilik semesta selalu memberikan makna di balik apa yang dia ciptakan. Ibarat goresan kuas seorang maestro yang melukiskan detail halus di kanvas kehidupan. Setiap karakter manusia adalah warna, setiap tindakan adalah sapuan kuas, dan setiap luka yang tersembunyi adalah gradasi yang memberi kedalaman pada gambaran yang utuh. Bagi mereka yang memahami, karakter bukan sekadar citra yang tampak, melainkan gema dari perjalanan yang telah ditempuh. Dan salah satu karakter yang menyimpan makna mendalam adalah Loculator cum Gladio. Sang humoris berpedang, perpaduan karakter yang menyembunyikan luka, namun menyelipkan pedang dengan tebasan yang mematikan bagi mereka yang meremehkan. Sebuah paradoks di mana tawa yang menggema bisa menyembunyikan kesakitan, namun juga bisa berbalik menjadi bilah yang menusuk dirinya sendiri, karena terlalu lama memendam. Seperti apa sebenarnya mereka? Apakah kalian salah satu dari mereka? Mari kita bahas. Di dalam lingkungan sosial, mereka adalah angin yang menghembuskan kesejukan, tetapi tak terlihat ketika terjatuh. Mereka hadir dalam setiap tawa, namun pergi dalam diam saat duka menghampiri. Dalam pertemanan, mereka menjadi pemecah suasana, menutupi kesedihan dengan gurauan yang tak berkesudahan. Dalam asmara, mereka mencintai dengan ketulusan yang seringkali tersamarkan oleh lelucon. Mereka tidak butuh pujian kosong, tidak menginginkan basa-basi. Yang mereka benci adalah kepalsuan. Mereka tidak tahan dengan kebohongan, apalagi ketika diucapkan dengan wajah yang berpura-pura peduli. Karakter ini identik dengan ketulusan yang dibalut canda, tetapi jika seseorang berhasil menyentuh hatinya, maka mereka akan menjadi pelindung yang tak tergoyahkan. Namun dunia seringkali salah menafsirkan sifat humoris mereka, menganggapnya sebagai kelucuan semata, tanpa memahami kedalaman di baliknya. Karena dunia terlalu malas untuk melihat lebih dalam, terlalu sibuk dengan validasi kosong, dan terlalu dangkal untuk memahami bahwa tawa bisa menjadi topeng bagi luka yang tak ingin diumbar. Jika kita menelusuri realita lain, lihatlah bagaimana dunia menilai individu, baik dari karakter lain maupun karakter seperti ini. Ketika mereka mengutarakan isi hati, bangga menjadi diri sendiri karena melewati kesulitan dengan cara sederhana, mereka disebut membual. Ketika mereka ingin mencurahkan isi hati, mereka dianggap lemah. Namun ketika mereka memilih anarkis, mereka dianggap tak punya perasaan. Dan lebih ironisnya, ketika mereka gugur dalam pertempuran hidup, barulah kata belasungkawa terucap. Bahkan ada yang masih tega mengutuk di dalam kematiannya. Lantas, siapa yang membual dalam realita ini? Mereka yang haus validasi, para pemuja kaca yang melihat dunia hanya melalui pantulan dirinya sendiri, karena mereka tidak pernah belajar dari kisah nyata. Lihatlah kasus Robin Williams, seorang pelawak jenius yang ternyata menyimpan kesedihan mendalam. Pada 11 Agustus 2014, dunia kehilangan sosok yang selama ini membuatnya tertawa. Tetapi tak ada yang benar-benar melihat lukanya. Inilah ironi terbesar. Seorang yang selalu membawa kebahagiaan pada orang lain, justru tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Kita memang punya Tuhan. Tapi ingat, kita juga makhluk sosial. Bukan sekadar individu yang berdiri sendiri, melainkan rantai yang saling terhubung. Kita butuh satu sama lain, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memahami, menguatkan, dan memberi makna pada keberadaan. Lihatlah monyet di hutan sana. Mereka tak perlu seminar atau filsafat untuk tahu arti kebersamaan. Jika satu berteriak, yang lain mendengar. Jika satu jatuh, yang lain merangkul. Mereka bertahan dengan insting. Sementara kita manusia diberi anugerah logika. Ironisnya, justru kita yang seringkali gagal memahami. Saat seorang manusia berteriak meminta tolong, ia dicap lemah. Saat satu di antara kita jatuh, lebih banyak yang merekam daripada mengulurkan tangan. Kita yang mengklaim lebih beradab, justru seringkali kehilangan esensi dari peradaban itu sendiri. Tapi yang perlu kita garis bawahi, mereka yang sudah dibantu juga harus tahu diri. Jangan seperti anjing yang menggigit tuannya. Dan jangan pula yang memberi merasa menjadi Tuhan. Sebab bantuan bukan soal kuasa, tapi soal rasa. Dan yang lebih ironis, ada saja yang tak mau membantu malah mencibir. Seperti anjing dalam kandang, tak bisa berburu tapi menyalak paling nyaring. Jadi, apakah karakter humoris adalah bagian dari dirimu? Atau pernahkah bertemu dengan mereka yang memiliki karakter seperti ini? Bagikan pengalaman dan wawasanmu di kolom komentar. Dukung terus pembahasan seperti ini dengan mengikuti, menyukai, dan membagikan. Karena ini bukan sekadar pembahasan, ini adalah awal perjalanan untuk memahami hidup, bukan hanya sekedar menikmati hidup. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.